wabarakatuh. Salam hebat dimanapun berada sahabat kopi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial bersama Bapak Komite kita, yakni Bapak Denny Kurniawan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Kenapa sih hari ini kita harus mengundang Bapak Komite? Karena salah satu peran sekolah itu sangat kaitan eratnya dengan komite ya, maju mundurnya gitu. Bisa silakan Ya, lanjutkan. seperti kita ketahui ya bahwa peran Bapak sebagai komite itu yang pertama sebagai mitra sekolah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mungkin ya. Kemudian juga sebagai pengawas terhadap pelaksanaan program pendidikan di sekolah dan sebagai penyalur aspirasi orang tua di masyarakat terkait pendidikan tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan tapi jangan menjadi beban Bapak ya. Kita ngobrol santai saja. ya, sambil Ya. disantap juga hidangannya ya. Nah, di sini yang kami mau tahu atau kami tanyakan diantaranya bagaimana Bapak sebagai komite sekolah mendukung pengembangan program pendidikan yang ada di sekolah kita ini, Pak. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pihak sekolah. 2B ya, 2B, jangan ya. lupa. 2B jangan lupa ini ya. Oke, makasih banyak. Saya sudah diundang sebagai komite SD Negeri Cipete yang mungkin di kesempatan hari ini bisa hadir untuk memenuhi undangannya. Saya sebagai komite mungkin akan menjawab tadi pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi peran serta komite, Iya. Kemudian dukungannya terhadap program sekolah. Selama ini saya sebagai komite mungkin harus tetap mengapresiasi semua program yang sudah dari pihak sekolah direncanakan ataupun juga dibikin planning. Dan saya juga sebagai komite sangat mendukung sekali semua program yang sudah direncanakan pihak sekolah supaya nantinya bisa berkesinambungan dan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Begitu. Terima kasih banyak Bapak, selama ini Pak Denny juga sumbangsinya sangat luar biasa ya untuk kemajuan sekolah ya, dukungannya juga sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih juga ya. Perlu kita ketahui peran komite juga apa Bu, sebagai transparansi ya atau kontrol. Sebagai pengontrol juga di sini Pak ya. Nah, yang patut kita ketahui bagaimana komite memastikan transparansi dalam penggunaan dana di sekolah atau langkah yang bisa Bapak ambil untuk mengetahui transparansinya di sini. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya jujur sebagai komite mungkin setiap ada program ataupun juga ada ajuan, baik itu pengajuan untuk pertama yang disebut RAB ataupun juga itu sebagai akhirnya yang disebut SPJ ya, LPJ ya, LPJ yang mungkin saya selalu koreksi dan saya cross check. Yang jelas itu supaya saya sebagai pihak komite apa yang mau diajukan ataupun juga apa yang sudah menjadi realisasinya, jadi semuanya itu bisa meyakinkan baik itu untuk pribadi saya ataupun juga pihak sekolah yang mungkin harus ada kejelasannya. Saya selalu cross check dan saya selalu lihat, dan di situ juga fungsinya sebagai komite mungkin harus menandatangani apa yang menjadi pengajuan pertama dari pihak sekolah itu. Harus kita meng-cross check-nya. Kalau memang ada hal yang kurang tepat ataupun juga tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan, berarti pihak komite juga ikut bertanggung jawab untuk merevisi semuanya itu. Berarti Bapak tidak hanya menandatangani saja ya Pak ya? Ya, Tidak dong, karena secara langsung komite kita ini kan terlibat Bu dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk juga dalam RAB anggaran pembiayaan di sekolah kita ya. Itu yang harus selalu kita cross check dan bersama kita realisasikan gitu ya, supaya ada kejelasannya. Ada lagi ya, komite itu kan
kaitannya orang tua siswa yang mengakomodir semuanya. Kira-kira apa nih Bu? Coba. Oh iya, ada pertanyaan terakhir mungkin itu ya Pak ya, Oke, untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana komite menampung aspirasi dari orang tua, dan masyarakat terkait pendidikan. Begitupun sebaliknya dari pihak sekolah ke masyarakat, bagaimana cara Bapak menghubungkannya? Oh iya, baik, terima kasih. Saya sebagai komite mungkin sebagai ujung tombaknya dengan wali murid ya, Iya. ataupun juga yang disebut masyarakat yang mungkin lebih dekat lah kepada komite. Yang jelas kita harus balance ataupun juga imbang ya, mengimbangi tentang aspirasi dari pihak wali murid ataupun juga kebalikannya dari pihak sekolah. Tetap kalau kita harus mengambil keputusan harus ada dulu rapat misalkan ya, harus ada rapat ketika ada punya kegiatan, kita tetap harus dimusyawarahkan dulu supaya dapat kesimpulan yang semuanya bisa memahami. Karena komite ini kan misalnya kalau kita runtut gitu ya, komite itu merupakan ujung tombak yang mengakomodir dua kebutuhan antara pihak wali murid dan juga pihak sekolah. Begitu ya Pak Denny ya? Iya betul. Dan Pak Denny juga mungkin merasakan kan bagaimana ini loh yang mau sekolah itu inginkan dan orang tua ini pengennya seperti ini, lalu kita musyawarahkan ya gitu. Tetap kita harus musyawarahkan supaya endingnya semuanya bisa saling memahami dan saling mengerti. Untuk kebaikan Ya. dan kemajuan sekolah Jadi kita. kita bisa saling sinergi lah. Kita bisa bersama untuk membangun SD Cipete ini supaya lebih maju lagi untuk kedepannya. Pak Denny, Ya. ngomong-ngomong Pak Denny itu jadi komite di SD Negeri Cipete udah berapa lama sih? Saya kurang lebih 6 tahun mungkin ya. 6 tahun Iya. ya. Alhamdulillah ya. Bisa dilihat banyak perubahannya juga ya dengan berkat dukungan Pak Denny tentunya ya. Betul. Mungkin ada Tambahan nggak? sebelum kita menutup, saya mau tahu ada nggak kesan-kesan Bapak sebagai komite di sekolah di sini? Jadi pesan dan kesan saya mungkin ya. Saya sebagai komite berharap sekali untuk semuanya dewan guru, baik dari itu kepala sekolah sampai Semua perangkat semua aja ya. stakeholder yang ada di SD Cipete ini semuanya harus tetap solid dan menjaga kebersamaan kita. Tetap ini kita adalah satu Satu kesatuan yang mungkin harus tetap kita jaga. Image kita SD Cipete supaya lebih Mantap, lebih maju lagi. berkembang gitu ya. berkembang lagi. Dan kalau Pak Denny lihat bagaimana ini perkembangan SD Negeri Cipete beberapa tahun terakhir ini? Alhamdulillah sekarang sangat pesat sekali dan mungkin tenaga pengajarnya juga profesional gitu ya. Amin. Saya sangat bangga sekali dan berharap untuk kedepannya mungkin lebih mencetak anak-anak didik kita lebih berprestasi. Dan sampai saat ini alhamdulillah SD Cipete termasuk nominasi yang mungkin bisa diandalkan ya, dan bisa diperhitungkan semuanya itu ya. Mudah-mudahan tetap bisa bertahan. Dan meskipun ini ya Pak Denny, ada satu poin yang saya tangkap dan paling utama ya. Meskipun tagline-nya kita ini sekolah kampung ya, sekolah yang ada di pedesaan yang mana, tapi kita juga tidak akan tertinggal secara kita akan selalu mengupgrade ilmu kita. Nah secara IT kita juga akan terus belajar ya, untuk misalnya dunia tahu ini loh SD Negeri Cipete, ini keberagamannya, ini loh kelebihan SD Negeri Cipete. Jangan cuma dipandang sebagai sekolah lembur atau sekolah kampung ya. Ingat, SD Cipete walaupun di kampung tapi tidak kampungan. Oke. Tidak kampungan. Makasih. Dan ini